Ini di dalamnya jalur di pin 1 sampai 4 ini kalau dibuka relay ini. Nah, kita cek dulu relaynya nanti, apa relaynya yang rusak atau si IC program controller ini yang rusak. Oke, langsung dibongkar aja buat cari tahu masalahnya di mana. Ya, ini udah dibongkar. Nah, ini jalur, ini tadi jalur 1, 2, 3, 4. Nah, ini relaynya. Ini ada 2 relay ya. Relay yang 1 277 volt AC-nya 17 ampere. Nah, ini yang satunya 277 volt AC-nya 10 ampere. Nah, yang 20 ampere ini untuk kompresor freonnya ya. Nah, kalau yang 10 ampere untuk solenoid ya, relaynya. Nah, ini sebelumnya kita cek dulu di relaynya. Ini masih bagus atau sudah rusak ya. Nah, nanti kita coba dilangsungin aja di sini tes. Nah, ini relay ini jalur coil ya nih. Ini sama ini nih. Kan ini ada 5 kaki relaynya. Nah, ini 1 2 3 4 5. Nah, ini coilnya nih. Jalur coilnya. Nanti dites langsung aja di sini. Ini juga nih 1 2 3 4 5. Nah, ini tes nanti di sini pakai adaptor 12 volt karena ini kan relaynya coilnya 12 volt. Nah, ini 12 volt DC coilnya. Ini juga 12 volt. Nah, nanti saya pakai adaptor ini 12 volt. Nah, cara ceknya ini kita tes coilnya aja. Nanti kalau dia masih fungsi biasanya ada suara ini, suara platina relaynya kerja. Nah, ini masih bagus. Nah, ini juga masih bagus. Ternyata relaynya tuh masih oke ya. Jadi kemungkinan masalahnya ada di sini. Ada di IC ini. Jadi IC ini dia tetap merintahin relay buat solenoid tetap bekerja. Harusnya waktu si kompresor freon hidup, relay solenoid ini mati. Kemungkinan ada kerusakannya di sini. Ini caranya ngakalinnya gimana ya? Jadi kalau si relay ini nggak bekerja, maksudnya nggak normal kerjanya, si air chiller di dalam penampungan bak itu tetap aja nggak dingin-dingin ini.
Ya jadi mau nggak mau nih sebenarnya harus ganti controller nih, tapi dicoba dulu nih, dicoba main temperatur aja. Jadi nanti relay untuk solenoid ini kabelnya jalurnya dilepas aja, nanti kita coba main di temperatur. Tapi ya udah pasti suhunya tuh nggak akan tetap di 25, bisa turun, bisa tinggi. Nah makanya nanti kita coba akalin di main suhu. Mudah-mudahan sih untuk sementara mungkin sambil order si controller ini kita coba pakai cara ini, main suhu, main temperatur, ngakalinnya ya. Mudah-mudahan masih bisa buat kerja. Oke, dicoba aja deh, dipasang lagi ke chillernya. Dan ini udah dipasang lagi di chiller ya. Jadi ini kabel ke solenoidnya udah saya lepas dan saya bungkus pakai kabel string biar menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Ini nanti coba di tes suhunya apa dengan dicabutnya jalur solenoid, air di dalam penampungan ini bisa dingin. Nah, langsung dites. Nah, ini berapa detik lagi si kompresor aktif. Nah ini sebelum di kabel solenoidnya sebelum dicabut, ini udah nyala nih. Jadi nanti pas si kompresor hidup, nah ini kompresor hidup. Ini dia lagi proses dinginin air yang di bak penampungan. Nah ini sebelum dilepas kabelnya, dia juga ikut nyala. Jadi air nggak akan pernah dingin kalau si solenoid ini tetap hidup. Harusnya kompresor ini hidup, solenoid mati. Nah, setelah mencapai suhu yang diinginkan, misalkan yang diinginkan kan tadi 25 derajat, kurang dari 25 derajat, nah solenoid ini bekerja buat tetap suhu di 25 derajat. Ini dalam kondisi mati ya, karena si kabel solenoid ini dari controller udah dicabut. Kita coba dulu ini dingin apa enggak. Nah ini dilihat dulu suhunya nih, suhunya masih di bawaan pabrik ya. Oh ini udah saya rubah minus 10. Nah ini harusnya dingin ini. Kita tunggu aja berapa menit. Temperatur sih turun terus ya. Tadi kan awal nyala di 27, ini dia udah mulai turun 26. Jadi nanti kita main temperaturnya tuh di parameternya. Kita masuk parameter nih. Masuk parameter, tekan tombol atas up sama set.
masuk parameter di nomor 8. F0 ini untuk suhu yang diinginkan. Nah, suhu yang diinginkan ini disettingnya 23 derajat. Ya, standarnya sih bawaan pabriknya 25. Masuk lagi parameter. Nomor 8. Set lagi 25. Minus 10 tuh tadi suhu yang temperatur yang diatur minus 10. Kalau diatur minus 2 ya nanti di sininya 2. Ini udah mulai berembun ya. Berarti chillernya udah bisa dingin ya. Dia turun terus nih. Dia nanti di 20 derajat berhenti, tapi biasanya nggak pas di 20 derajat nih. Biasanya perbandingannya bedanya 2 sampai 3 derajat. Misalkan tadi kan di F9 nya 20 derajat di settingnya. Nah, si kompresor berhenti. Nah, biasanya nih nanti di 17 18 derajat baru si kompresor berhenti kerja, berhenti dinginin air. Nah, perbandingannya ya antara 2 sampai 3 derajat lah baru mati. Nah, nanti pas mencapai suhu 30 derajat yang F8 itu si kompresor kembali kerja lagi, dinginin lagi. Nah, ini udah 21 derajat. Nah, ini udah di 20 derajat. Nah, si kompresor mati udah nih, karena udah mencapai suhu yang diinginkan tadi ya, yang ya di F9 ya. Kalau di setting 23 derajat dia biasanya selisihnya 3 derajat. Jadi pas di suhu 23 dia nggak langsung mati, ntar tunggu di 20 derajatnya baru mati. Nah, ini dia si kompresor Freon ini nggak akan bekerja selama suhu di sini masih 20 derajat. Dia akan bekerja sampai di 30 derajat di F8 yang tadi ya, kan di settingnya 30 derajat. Nah, kalau mencapai 30 derajat lagi ini baru si kompresor hidup. Nah, sebenarnya kalau si solenoid ini jalurnya nggak rusak,
dia tetap di 23 derajat karena kan suhu yang disetting kan suhu yang kita inginkan kan tadi di F1 23 derajat. Karena dia solenoid yang nggak bekerja, jadi si suhu ini tetap di 20 derajat. Nah, selangnya udah mulai keluar embun ya, udah berair nih. Udah dingin ini. Nah, suhunya akan tetap 20 derajat karena nggak dipakai ke tabung. Jadi airnya tetap aja di 20 derajat terus. Nah, bagaimana cara tahunya si kompresor ini bekerja lagi di 30 derajat? Ya, caranya sensor airnya nih, ini sensor air, ini sensor ruangan chiller. Ini sensor ruangan chiller, ini sensor air. Ini dilepas aja nih, diangkat dari bak penampungannya. Nah, ini dingin nih, airnya dingin di dalam. Ini diangkat, nanti suhunya berubah. Nah, dia makin naik kan, makin naik. Diemin aja nih, nanti didiemin sampai 30 derajat, dia kembali bekerja kompresor freonnya. Ditunggu lagi sampai 30 derajat. Nah, ini ternyata sebelum sampai 30 derajat aja udah kompresor udah aktif lagi nih. Nah, ini dipasang lagi. Ini harusnya turun lagi nih. Dia turun lagi. Nah, nanti di 20 derajat dia mati lagi kompresornya. Nah, ini kita ngakalinnya di sini aja. Ngakalin. Jadi nanti pas dipasang di mesin, pas laser kerja, otomatis air yang sirkulasi ke tabung kan panas. Nah, kalau sudah nanti mencapai panasnya 30 derajat, kompresor freon aktif. Terus dia dinginin sampai 20 derajat. Nah, setelah 20 derajat si kompresor mati lagi. Nanti kalau air di tabung lasernya mulai panas lagi sampai mencapai 30, kompresor mulai aktif lagi. Oke, kompresor freon udah mati lagi, suhunya udah mencapai 20. Air yang di selang ini, wah ya, dingin ya. Ya, pada kesimpulannya ini chiller udah bisa dipakai lagi, tapi ada sedikit kekurangan dari sistem kerjanya karena si solenoid ini nggak dipakai. Ya, kekurangannya itu aja sih, nggak bisa
nggak bisa stabil, maksudnya suhu yang kita inginkan misalkan 25 derajat itu ya dia nggak akan tetap di 25 derajat, pasti berubah-berubah, bisa 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 naik, bisa turun. Pada intinya yang penting nggak terlalu over panas si air chillernya. Jadi tabung lasernya pecah itu ya karena air yang ada di dalam penampungan ini terlalu panas, jadi yang merusak tabung. Oke, ini cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya yang sudah saya jelaskan. Besok tinggal dicoba di mesinnya, sekalian pasang tabung baru. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.